Jadi pada saat ibu meninggal tuh, gue masih kaget, shock. Tapi gue nggak nangis. Setahun kemudian gue baru nangis. Setahun. Jauh dari orang tua akhirnya merantau ke sini, tapi nggak nakal. Ya, nggak minum, nggak ngerokok. Gue bayar orang-orang supaya biasanya nggak keluar. Gue bikin, tiba-tiba lirik juga ada, cuma 15 menit, gue jadi lagu itu. 15 menit? Gue gigi dari penonton yang dingin, sampai penonton yang bawa celurit, itu semua udah. Di backstage, kalau satu band udah nggak tanya-tanyaan. Tanya-tanya tuh ngobrol? Udah nggak ngobrol, udah nggak ketawa. Bentar lagi bubar tuh. Terima kasih sudah membawa saya ke sini. Budi. Yes. Kang Arman. Kang Arman, ini kita ada di kantor label. Trinity. Yep. Kalau dilihat tadi ada sebuah set yang mengingatkan saya oleh bintang tamu yang pada takut. Kalau ditanya, dapat informasi-informasi mendalam. Gitu. Tapi kalau saya ngeliat, ini memberikan kalau misalnya selama pandemi nih, Kang Arman nih aktif banget ternyata ya. Media sosial. Alhamdulillah aktif banget malah. Bahkan, wawancara kan sebelumnya nggak pernah gitu. Sekarang jadi ada kegiatan gini. Jadi sih sebetulnya gini ya, dasarnya gue sebetulnya tidak bisa berhenti bekerja. Gitu. Tapi kalau disebut workaholic sih nggak juga sih. Juga. Nah pada saat pandemi itu, gue berpikir bahwa nggak bisa kalah gitu. Kita nggak bisa kalah gitu. Oke, pandemi, semua di rumah masing-masing, semua panik. Ini penyakit apa sih? Apa obatnya? Bener nggak gini? Ini hoax bukan? Dan sebagainya ya. Cuman dalam berkarya nggak bisa. Gue bilang nggak bisa. Kita harus ngapain gitu ya. Nah ide punya YouTube channel tuh sebetulnya gini. Gue udah ada YouTube channel sebelum pandemi. Tapi gue di situ tidak punya konten primadona yang oke gitu. Yang orang balik lagi untuk nonton itu. Iya. Jadi gue di situ cuma ngevlog gitu. Terus apa sih? Siapa sih Arman Maulana? Siapa yang mau ngeliat vlognya gue? Gue kan bukan orang kontroversi lagi kan. Bener nggak? Ya kan beda kalau Dhani Ahmad kan. Iya kan? Pasti dilihat tuh. Kalau gue siapa gitu. Nah pada saat pandemi itu karena mungkin terlalu sering ngelamun di ini gitu ya. Akhirnya gue jadi ngelamun. Gue bilang apa ya? Nggak tahu kenapa karena gue orang Sunda. Tiba-tiba ting gitu, murang kali gitu. Murang kali itu kan anak kecil kan. Kerennya kalau ada gue punya konten murang kali gitu. Pasti banyak orang yang apa sih murang kali kan gitu. Tapi gue langsung mikir murang kali itu anak kecil. Oh iya, gue ngewawancara dan gue seneng ngobrol. Orangnya gue seneng banget. Gue ngewawancara teman-teman gue mengenai masa kecilnya, tapi gue kasih surprise. Gue bikin riset dulu, bukan yang SD lu gimana sih? Lu gimana? Bukan gitu. Gue udah telepon teman-teman SD lu, gue telepon nyokap bokap lu sendiri. Karena sekarang gini. Gue mau manggil lu di Murakali. Gue nyari manajer lu. Manajer namanya siapa? Indira. Oke. Dapatlah Indira. Kalau misalnya gue nyuruh Tika, seorang Tika, ini gue orang Trinity, halo saya Tika, ini Arman, boleh nggak ceritain kecil? Oh nggak? Nggak mungkin kan? Tapi kalau gue Indira, ya siapa nih? Arman? Hah? Kang Arman ada apa? Gitu kan? Kenapa? Berarti selama pandemi itu banyak nelfonin orang yang nggak dikenal? Ember. Semua. Reaksinya semua sama? Nah, ada yang gagal. Satu. Gimana? Hampir seperempat gagal. Soleh Solihun. Gue lupa. Jadi gue riset adiknya, sahabatnya dia. Adiknya dia, yang cowok, sama sahabatnya dia 2. Gue salah gitu. Bego gue. Kenapa nggak video call kayak gitu. Atau apa gitu. Atau gue bikin dulu video. Ini saya Arman, bener. Boleh nggak saya gitu. Gue langsung WhatsApp dia kan. WhatsApp adiknya. Halo, ini saya Arman. Nah, kamu adiknya Soleh kan? Boleh saya telepon. Ada perlu gitu. Dia WhatsApp Soleh. Iya bener, si Arman. Amat temennya juga. Aman tapi akhirnya? Akhirnya gue belokin sukses sih. Akhirnya sukses? Sukses. Akhirnya. Ini emang nggak bisa diem. 30 tahun berkarya ada ya, Kang? 32 32 tahun berkarya. 32.
kalau tadi Kang Arman juga nyeletuk gitu, nggak ada kontroversi, makanya orang pada nggak tertarik. Tapi itu benar juga ya. Arman Maulana gitu. Coba 32 tahun terakhir, berita buruk kayaknya nggak ada deh, Kang. Alhamdulillah enggak. Ya nggak tahu emang karena gue bukan gini, nggak kebadanin ya. Gue mau bikin sensasi juga nggak kebadanin. Maksud gue nggak cocok, ngerti nggak sih? Tiba-tiba gue apa gitu marah-marah di panggung ngelempar mic ke. Tapi marah pernah dong. Sering kan? Gue biasanya marah ke penonton. Iya, ke penonton. Gitu. Dan itu pernah viral, sempat berapa kali viral. Tapi kalau buat gue itu sesuatu yang harus gue lakukan karena kurang bagus maksud gue gitu. Gue selalu marah dan selalu berhasil. Setelah gue marah, berhenti dan mereka akhirnya menikmati si show itu gitu. Gitu. Ya gue kasih shock terapi lah maksudnya gitu. Shock terapi. Ya gimana nggak shock terapi? Gue pakai sound system sekian ribu, woi gitu kan. Gimana nggak shock terapi? Kalau kita mundur sebenarnya besar di Bandung ya Kang? Dari saya sampai SMA, dari lahir sampai SMA. SMA 5. SMA 5 Bandung. Dan katanya dari Bandung ke Jakarta niatnya bukan untuk nyanyi tapi untuk UI, khusus untuk UI. Iya, betul. Jadi gini, kalau nyanyi dan sebagainya hobi. Sudah dimulai di SD, SMP ikutan teater, tapi teater itu bukan kebanyakan naskahnya selalu operet. Jadi nyanyi. Nah, pas di SMA barulah mulai vokal group, ngeband. Pas bikin band SMA 5 band Bandung, itu ternyata jadi juara festival. Main di pensi-pensi dan sebagainya. Gue belum sadar juga. Di situ belum sadar bahwa gue punya talent nyanyi, gue bisa menyanyi. Belum sadar. Tapi kan di darah udah ada sebetulnya. Darah seninya ada. Dari keluarga ada. Tapi gue belum menyadari, gini. Kalau teman-teman gue yang sekarang profesional itu kan menyadari mereka tuh. Bahkan mereka tuh, emang gue pengen jadi pemain gitar. Emang gue tuh pengen main drum. The best. Nah gue tuh nggak menyadari. Gue cuma dulu senang-senang aja. Gue jadi the best vokal ya. Oh lumayan berarti suara gue cuma gitu doang. Nah, tapi yang membangunkan gue adalah almarhum Mas Benz Leo. Mendiang Benz Leo itu. Seorang jurnalis. Dia tuh, jadi gini nih, gue ke Jakarta gara-gara UI. Terus gue mikir nelpon Mas Ben. Itu bukan buat mau nyanyi, tapi Mas Ben, kalau gue terima di UI, gue akan telepon Mas Ben karena Mas Ben tuh dulu banyak banget kegiatan. Kegiatannya banyak banget. Gue pengen jadiin panitianya supaya gue banyak teman karena gue orang Bandung, gue nggak punya teman di Jakarta. Cuman itu doang. Gue telepon lah, Mas Ben, alhamdulillah nih, gue masuk UI. Oh ya, wah selamat. Iya, Mas, janji kan Mas mau ngasih kegiatan, minta ke kantor. Gue mikir ya. Jadi panitia jadi konsumsi lah, seksi apa gitu, keamanan anak Bandung jauh-jauh ngerantau sendiri. Banyak teman lah udah. Tiba-tiba dikasih kaset. Apa? Loh, apaan Mas kaset? Nyanyi kamu? Hah? Kok nyanyi gue? Lah iya kan kamu kan nyanyi. Apaan nih Mas? Nasional, tingkat nasional yang nyanyi di situ Triti DJ, Yana Julio sama Alita Zen lagi meledak catatan si Boy singlenya kan. Ada Ricky Johannes, ada Roni Sianturi, pokoknya semua di situ yang nyanyi, yang udah punya album, karya yang meledak semuanya di Indonesia, cuman gua doang yang nggak punya karya. Dan karena Mas Ben karena Mas Ben ketua juri. Enggak, gue mau bawa Ruki ini satu. Ruki dari Bandung, pokoknya gua harus dia yang nyanyi gitu, dia. Semua pada juri yang lain, siapa nih anak gitu, belum punya karya. Tapi Mas Ben yang harus Arman. Disikat ya situ, gua the best performance. Iya. Ama lagunya juga juara. Di antara semua yang memiliki karya. Aransemennya Erwin Gutawa, lagunya ciptaan Agil, Muhammad Agil. Gue the best performance, lagunya juara 1. Di saat itulah tahu akhirnya ini dari situ, kayaknya. Dari situ gue di backstage tiba-tiba Mas Reddy Nur datang ke gue, nawarin solo album, kontrak. Kaget gue kan, nyanyi edan gue nyanyi gue. Solo album Mas. Iya. Wah, mau Mas gitu kan. Roni Sianturi datang ke gua, bantuin Libels dong, si Edwin lagi kuliah di Amerika. Dari situ gue sadar, oke, ternyata bakat gue tuh rada tingkat nasional nih. Memang gitu. Tadinya plannya apa? Kalau kuliah. Iya, tapi pekerjaan di otak Kang Arman apa waktu itu? Kagak, belum ada sampai situ pemikiran. Beda dengan almarhumah kakak gua, Nita Tilana. Kalau dia mah memang nyanyi kan, udah punya album dan sebagainya. Beda sama kakak gua. Kakak gua tuh dari SMP, dia kan sahabatan sama Niki Astria. SMP sebangku, sekelas. Oh gitu. Jadi dia tuh backing vokalnya Niki Astria.
Jadi waktu zaman Nicky Astria edan-edannya Itu kali menang. Hah? Itu kali kenapa bisa menang? Maksudnya? Jadi makanya pas kemarin menang yang dulu pas Festival datang, itu? mungkin dikasih tahu ini kakaknya gitu. Oh enggak. Enggak ya? Enggak ada hubungan sama sekali. Bahkan Mas Ben itu kan dulu di Majalah Gadis. Iya. Padahal Majalah Gadis tuh kakak gue kerja di situ, Teria. Kakak gitu. gue paling gede. Tapi gue nggak ngomong sama Mas Ben. Pas ulang tahun Gadis, gue suruh nyanyi. Terus gue kan bercengkama gitu dengan kakak gue, Teria. Bingung Mas Ben. Kenal. Oh, kenal. Ini kan kakak saya, Mas. Kamu kenapa nggak ngomong? Ngapain mau ngomong? Gue ditanya gue. Berarti nggak punya plan, akhirnya kecemplung lah di industri. Itu di umur berarti 20-an? Enggak dong. 19, Kuliah tuh 18, 19 lah ya. 18, 19. Pada saat itu penghasilan udah ada? Nah makanya gue di UI cuma 9 bulan. Karena ketika gue pindah ke Jakarta, gue kuliah di UI, gue dapat kesempatan festival itu, gue juara. Tiba-tiba Roni ngajak panggung Libels, ngajak show di mana-mana. Terus Mas Reddy bikin gue album, sambil ngajak juga ke bandnya dia, Next Band. Waktu itu Next Band tuh vokalisnya adalah almarhum Freddy Tamela, Cockpit pertama, vokalis Cockpit. Ganti nama gue. Itu di situ gue dapat duit, gue dapat penghasilan. Yang tadinya kos-kosan dibayar sama kakak gue jadi bayar sendiri. Tadinya gue baju dibeliin sama kakak gue jadi beli sendiri. Makan, gue meningkat. Terus gue mikir di dalam perkuliahan, bulan 1, bulan 2, bulan 3. Oh ini kok gue sekarang dihidupin sama gue sendiri dengan dari musik. Gitu. Terus gue mikir lagi, apakah keluar dari UI gue akan mendapatkan pekerjaan yang memang bisa menghidupi gue gitu. Dan ternyata passion gue banget gitu gue nyanyi. Gue di panggung tuh merasa kayak ada sesuatu yang gimana gitu ya. Ya akhirnya lu tau nggak gue keluarnya pas ujian gitu. Jadi gue ujian apa itu tengah semester, gue lupa lah gitu. Udahlah gitu. Jadi lagi ujian gede nih, cek duduk ya, masuk, wah teman-teman, ujiannya saat itu yang susah gue lupa. Gue kan administrasi fiskal perpajakan. Jadi gue tuh mikir tuh setengah jam, 20 menit gue mikir. Padahal gue tuh mikir kehidupan. Yang lain mikir soal, gue mikir keluar jangan keluar. Masa di tengah-tengah? Di tengah-tengah ujian? Gue keluar di tengah-tengah ujian 20 menit gue keluar. Teman-teman gue kan, si Arman pinter banget. Padahal nggak dikerjain. Nggak dikerjain. Gue keluar. Gue kasihin ke dosennya. Dok, Pak, udah selesai. Oh ya, kan nggak dilihat sama dosen. Padahal gue belum mulai. Keluar. Udah bener-bener gue keluar. Saat itu gue, karena gue udah rebel, udah main di klub-klub, di kafe-kafe. Pede lah tuh ya. Tapi itu pada saat itu keluarga ibu udah parah. Ibu kan udah nggak ada. Ibu udah masih ada. Tapi kan berarti bapak nih yang bukan. Bapak sih sebetulnya bapak tuh udah kayak udah nyerahin karena udah tua juga. Udah nyerahin ke kakak. Kakak-kakak gue marah semua. Kamu ini masuk UI orang lain susah. Kamu malah keluar. Terus gue cuma simpel ngomong ke kakak-kakakku yang tercinta, gue bilang, gue akan ngambil ini. Jalan gue adalah ini. Kalau gue terpuruk lah gitu, tidak berhasil istilahnya. Ya udah. Gue mau ngegelandang di sini ya udah gue jadi pengemis gitu, udah itu tanggung jawab gue. Tapi gue akan membuktikan bahwa gue akan berhasil karena gue punya feeling bahwa ini adalah passion gue. Akhirnya kakak gue dari yang marah, yang mereda, tapi ya melihat juga. Kakak umur berapa waktu itu? Kakak gue kan Teria udah di Gadis, Karai itu udah di Kompas. Jadi semuanya emang wartawan. Udah pada kebetulan. Kerja. Nah, jadi sedangkan nih ada adik gue umur 18-19 tahun yang lagi sotoy-sotoy jadi. Tapi kan karena kebetulan juga di wartawan, di Teria di Gadis, Karai di Kompas. Karai dulu tuh di majalah Jakarta, sempat ke Tiara juga, tapi geng Kompas juga. Itu melihat sepak terjang gue di musik itu peningkatannya cepat. Jadi mereka memahami Jadi dia juga. Oke, adik gue ternyata umur 18-19 ini nggak main-main nih gitu. Karena tiba-tiba gue solo album, main, gak pernah ketemu sama gue. Tiba-tiba di Libers di TV kan, terus bikin iklan. Tiba-tiba gue jadi iklan permen sama Libers kan. Bikin the first time gue keluar negeri ke Singapura. Karena bikinnya di sana, di sini belum bisa. Bikinnya di Singapura. Gue bagaimana Singapura. Besar dengan dua kakak. Enggak. 6 sama gue, jadi 5. Besar dengan 5 kakak, itu rasanya seperti apa berarti? Gak tahu kenapa gue bungsu tapi gue nggak bungsu.
justru yang bungsu adalah almarhumah Tenita. Maksudnya Tenita tuh bener-bener karena jauh. Setelah 5 tahun lahir gua. Kalau yang lain tuh bedanya 2 tahun. Oke. Tiba-tiba kosong nyokap gua. Mungkin tahun ketiga udah gue bungsunya kali kan kata Tenita mungkin kan. Tiba-tiba 5 tahun kemudian muncul gua. Jadi yang kayak bungsu tuh Tenita. Gua jadi akhirnya tuh besar dengan 5 kakak tuh, tapi gua tidak kayak adik yang terkecil gitu. Bahkan kadang-kadang yang ngurus nyokap gua tuh kan nyokap gua sakit 3,5 tahun. Kayak lumpuh gitu ya dari leher ke ini, jadi di kasur terus itu yang ngurus bahkan harusnya kan sebetulnya yang istilahnya yang gede iya, betul. Justru gua gitu. Nah, jadi gua bukan tipe kakak-kakak 5 terus gue yang leha-leha atau yang manja, enggak, justru gue yang lebih banyak malah ke pasar gue belanja. Iya. Yang disuruh-suruh lah ya. Gitu. Jadi gue yang memang rada ikut bertanggung jawab lah gitu di rumah. Ibu meninggal pas SMP kelas 3. SMP kelas 3. Itu kehilangan di umur kayak gitu gimana rasanya, Kang? Kadang-kadang memang belum ngerti nggak sih? Belum memahami apa empati kehilangan. kita tuh kan belum sebesar kalau udah SMA atau kuliah gitu ya. Dan lagi pula ini juga bukan sesuatu yang beliau aktif ya. Maksudnya? Memang tahu ada waktunya. Iya betul, karena ibu tuh udah lama betul. Gitu kan. Bahkan bukannya kita mendoakan, tapi justru melihat ibu tuh kasihan. Gitu. Makanya kita semua kakak-kakak tuh sama bapak juga berdoa tuh, ya Allah berikan yang terbaik gitu. Karena yang terbaik dari Tuhan lah yang nggak tahu apa gitu. Dan itulah yang terbaik buat karena kasihan gitu. 3,5 tahun di kasur gitu. Jadi pada saat ibu meninggal tuh, gue masih kaget, shock. Tapi gue nggak nangis. Setahun kemudian gue nggak nangis. Setahun. Ya sekitar setahun. Jadi gue tiba-tiba bangun tidur gue kangen nyokap gitu. Aduh nyokap. Baru di situ gue nangis yang seguk-seguk ya nangis bener-bener tumpah sendiri gitu. Kayak bener-bener gue kehilangan banget gitu. Waktu penguburan, waktu dimasukin liang lahat, gue masuk ke liang lahat, gue ikut gitu nyolatin segala macam, mandiin segala macam. Gue sama sekali nggak. Cuman ya sedih ya pastilah. Diem aja gitu, diem. Sama sekali nggak ada nangis. Sekitar setahunan kemudian baru tuh gue kayak kehilangan gitu. Kayak sadar gitu lah gitu. Iya. SMA kelas 1 berarti kan itu ya. Udah SMA kelas 1. Jauh dari orang tua akhirnya merantau ke sini, tapi nggak nakal. Ya, nggak minum, nggak ngerokok. Gua bayar orang-orang supaya kesini keluar. tapi emang agama dari dulu kental di keluarga. Jadi nyokap tuh ngajarinnya tuh bukan yang apa sih yang keras gitu. Bahwa ini ngaji. Nggak gitu. Tapi nyokap tuh apa ya memberikan pendidikan ke gua tuh bahwa lu harus bertanggung jawab gitu. Apapun yang lu lakukan akan ada tanggung jawabnya gitu. Nah, terus dia hubungkan dengan agama bahwa suatu saat kamu meninggal begini-begini. Nah, itu buat gua tuh di waktu kecil tuh kayak masuk gitu ke gua ini. Ya udah akhirnya gua juga tidak melakukan kayak misalnya ke masjid ngaji dan sebagainya bukan karena paksaan atau disuruh. Gua sadar sendiri aja gitu. Dan begitu pun besar, gue nggak ngerokok, gue nggak minum alkohol itu memang apa ya? Jadi kebiasaan bahwa normal. Buat gue rokok dilarang, ada apa? Karena katanya orang kanker dan sebagainya. Terus gue tuh simpel gitu, Yas. Gue simpel, ya berarti ada sesuatu yang tidak bagusnya dan ya ngapain gue lakuin gitu. Dah. Minum alkohol selain agama. Gue lihat tuh yang mabok sampai tersungkur-sungkur, memuntah. Ngapain ya gitu? Kan kalau minum orange juice atau apa kan kagak gitu, kecuali lu kalau muntah juga gitu. Cuma sih kalau minum 2-3 gelas orange juice kan enggak ada apa-apa juga gitu kan. Narkoba udah ngelihat sendiri gitu. Jadi gue kayak efeknya buat apa gitu. Gue simple. Pikiran gue tuh simpel aja. Buat apa? Rokok sebetulnya waktu SMA tuh sama teman-teman biasalah teman-teman itu. Kampungan lu. Rokok, ayo. Gue rokok tuh. Satu, misalnya apa? Merek A. Gue rokok. Habis. Apa sih yang enak? Gue ngomong gitu kan. Ya jangan itu dong. Gak enak ke merek itu mah. Nih merek B. Gue sikat. Merek B. Habis. Naon ini. Naon. Gitu. Jangan itu. C, D, E. Gue rokok. Semua. Enggak gue bilang tuh. Terus nakalnya apa? Berantem.
Gue berantem, gue wakil ketua OSIS. Gak mungkin kan? Enggak mungkin. Sama basket gue, ketua basket di SMA. Enggak, gue. Oh, tapi, cewek berarti kalau basket. Enggak. Cewek tuh gue dulu cuman setia ya? Iya. Jadi gue tuh kalau udah pacar satu, ya satu aja. Udah. Putus juga baik-baik. Setelah itu baru lagi tuh pacaran lama gitu. Putus juga baik-baik kayak gitu. Dan itu juga apa ya? Apa sih namanya, cinta monyet lah gitu kalau SMA. Jadi cuman ke rumahnya dia ngobrol juga kayak ini sama gua sama lu nih jauh-jauhan, udah gitu doang. Tapi berada di industri yang cukup lama di umur yang sangat muda, yang gue yakin tuh pasti temptation banyak banget. Gua akuin lah mau minum, mau cewek, mau narko banyak. Iya kan, drug, sex, rock and roll gitu. Banyak. Kok bisa nggak apa ya? Nggak menahan diri gitu dan fokus ke karya. Ya mungkin selain tadi gue orangnya memang seperti itu. Kalau misalnya ada orang, apalagi orang tua bahwa ini tuh gak bagus, terus gue pikir iya benar juga, ngapain ya gitu ya. Selain itu ya mungkin memang gue tuh seorang yang takut sama Tuhan. Gue takut sama Allah, itu aja. Jadi buat gue ya nggak usah gue lakuin, ntar juga bisa kok gitu. Simple aja gitu gue sih sebenarnya. Bukannya gue nggak gaul mah gaul gue, apa segala macam juga gue gaul kok gitu. Tapi gue punya pendirian bahwa enggak lah, ini ada nggak bagusnya nih, ini yang ini nggak bagusnya ini nggak gitu. Jadi ya udah nggak usah. Luar biasa. Nah ini kalau gue inget-inget pengenalan Gigi pertama kali, kayaknya familiar dengan orang-orang adalah kalau nggak panas 11 Januari dulu. Oke. Dulu tuh inget masih kecil ngeliat terus kayak wah. Oh, lo itu berarti lihat Gigi di situ? Iya. Maksudnya mungkin di karya yang nakal sama yang 11 Januari ya? Iya, betul. Berarti Peace, Love and Respect album. Dan gue ngerasa gila nih band. Dan yang sampai detik ini yang nggak hilang adalah energinya. Energinya Kang Arman gitu. Itu dulu apakah harus mencari nih gue menjadi siapa ya, berarti ngambil referensi dulu menjadi Arman Maulana nih atau gimana tuh? Enggak sih, gue sih sebenarnya lebih ke gini, stage act yang gue lakukan di stage gitu ya, yang sekarang menjadi ciri khas gue lah, misalnya yang gini segala macam, itu keluar karena reaksi gue terhadap vibe musik yang ada di stage gitu. Jadi gue bukan latihan koreografi di kaca gitu, ngerti nggak sih? Oh lagu ini enggak. Gua keluar gaya seperti itu tuh bener-bener reaksi telinga gua memasukkan musik yang gua denger, yang mengiringi gua ke hati gua, dan akhirnya gua keluar dengan gestur seperti itu. Cara ngomong di stage, cara bergerak. Pas lagu ini beatnya gini, gua larinya gini. Pas beat begitu, gua jongkok, tiba-tiba gua loncat. Apa itu tuh keluar karena reaksi gua mendengarkan si musik itu sendiri gitu. Dan inilah jadi sebuah ciri khas. Salah satu hal juga Kang Arman pernah bilang bahwa kayaknya musisi sekarang tuh emang harus yang namanya dari kafe ke kafe nyanyiin reguleran gitu. Itu salah satu ilmu yang hebat, yang bagus. Karena di kafe itu bener-bener ada segala macam. Ketemu penonton yang cuek, yang makan mulu, yang bodo amat. Ketemu penonton yang histeris, ketemu penonton yang minta lagu itu terus. Itu kan bagaimana cara kita bereaksi dengan mereka, berinteraksi dengan mereka. Terus kalau lu reguleran seminggu misalnya main berapa kali, kebayangkan si pita suara itu dilatih begitu harus kuatnya. Jadi pada saat nyanyi itu udah kuat gitu, stamina dan sebagainya. Jadi sebetulnya kafe ataupun apapun itu, reguleran itu sangat banyak banget ilmunya. Cuman catatan kalau dari gua itu sayang kalau lu punya talent, terus juga udah berkafe-kafean bertahun-tahun, terlatih dan sebagainya, kalau tidak punya karya, sayang. Lu harus berkarya. Berarti jangan terlalu nyaman di situ. Berarti. Betul. Maksudnya ya boleh aja kalau ada orang yang nyaman di situ, silakan. Tapi kan lu kan dikasih talent, tidak semua orang bisa seperti itu gitu maksudnya. Apalagi sekarang ya, zaman gue susah ya, mau rekaman kan susah, harus ke label, harus punya pita, itu kan mahal semua. Kalau sekarang kan lu berkarya gampang banget, di komputer aja bisa mixer,
alat rekam semuanya sekarang udah di komputer. Kalau dulu kan enggak, mixer segede-gede garasi lu gitu dulu kan, mau nyewa gimana gitu caranya. Jadi kalau tidak berkarya sangat sayang kalau menurut gua. Berhasil atau tidak berhasil it's okay, tapi paling tidak di dalam hidup lu ada karya lu gitu. Berarti masih relevan tuh ya untuk musisi baru untuk nyobain nih satu kafe lain. Iya dong. Iya dong. Tapi yang salut juga Kang Arman ini malah relevan ke generasi sekarang juga gitu. Kolaborasi dengan artis-artis baru yang uprising juga gitu dan ngeliat bahwa ya Kang Arman gayanya gitu sekarang nge-support iya kayak anak muda zaman sekarang gitu. Ini kenapa memaksa diri untuk atau bahkan bukan memaksa diri, nyaman untuk berada di era sekarang ketika ya udah bertahun-tahun berkarya padahal tinggal leha-leha juga bisa gitu sekarang. Nggak bisa. Gue orangnya yang tadi gue bilang bahwa gue senang bekerja, gue senang berkarya gitu. Nggak bisa gue, contoh ya, Lebaran aja. Nah, Lebaran itu kan pasti libur lah, ya kan? Paling tidak 2 mingguan lah. Pasti ngeluarin single. Enggak, bukan. Kalau itu kan beda, itu religi. Maksud religi pasti ada. Malam takbiran pasti pulang ke Bandung, pasti kan itu kan. Harus lah, kalau nggak dipecat dari keluarga kan. Ya kan? Nah, gue di Bandung, malam takbiran, Lebaran pertama, minal aidin wal faizin semua, Lebaran kedua dengan keluarga ini, hari keempat, kelima, keenam itu udah bete, man. Ini ngapain gue? Udah pengen kerja, ngerti gak sih? Iya. Jadi gue bukan tipe orang yang seperti itu, gue. Jadi yang nggak bisa gue gitu. Jadi kalau lu tadi pertanyaannya dengan keberadaan gue sekarang itu yang kolaborasi dengan ini, terus apa-apa dan sebagainya, emang gue tipe orang seperti itu. Bahkan dulu tuh waktu album-album Gigi yang awal-awal, dari 1 sampai album 15 tuh, gue selalu memikirkan konsep. Jadi album ini gue rambut begini, baju begini. Tapi gue disesuaikan dengan lagu. Lagu jagoannya mana sih? Single pertamanya yang mana? Yang ini. Yang kedua mana? Yang ini. Oke. Terus gue ngayal, bajunya harus begini. Stage performance-nya begini. Rambutnya harus seperti ini. Makanya kalau lu perhatiin dari album 1 sampai berapa album Gigi, gue selalu berubah. Gue selalu berubah di situ. Nah, itu mungkin akhirnya udah jadi habit buat gue. Kayak sekarang gitu ya, tiba-tiba gue jadi gayanya begini. Karena memang gue menyenangi apa yang terjadi saat ini. Tapi dengan catatan cocok dipakai sama gue. Tiba-tiba nggak gue gitu pakai baju kayak gimana. Kalau nggak cocok ngapain juga, gue juga nggak akan maksa ya kan. Yang cocok dulu gitu. Walaupun ada tren ini gitu ya, keren banget. Kalau nggak ngikutin, ya nggak cocok buat gue ngapain juga gitu. Tapi kalau dilihat mau sesibuk apapun, waktu sama keluarga wajib. Harus kalau itu harus. Nyamperin kemarin ya ke UK. Itu rezeki banget ya. Maksud gue anak gua itu kan pulang kemarin summer, pulang sini. Jadi kan ya udahlah, berarti gua paling 2023 gitu ke sana lagi. Toh anak gua kemarin kan sebulan setengah di sini. Tiba-tiba gue ada single baru Rerata dari Arman Maulana Project bukan Gigi, yang Project Solo. Gue nggak tahu kenapa ini jadi Rerata, nggak apa-apa ya? Nggak karena apa-apa ada hubungannya. Gue tiba-tiba karena lagu Rerata ini bukan love song cewek cowok, tapi mengenai kehidupan. Gak tau gue tuh bangun tidur ya tiba-tiba ada ide aja gitu. Ya mungkin pikiran bawah sadar gue. Anak gue jauh, satu-satunya cewek. Dan jauhnya tuh kan bukan kuliah di Garut atau di Papua lah gitu ya, bukan kan. Ini Inggris jauh banget. Mending Singapura atau Jepang masih 7 jam. Ini kan 20 jam gitu kan jauh. Di bawah sadar gue mungkin gue ada kewas-wasan, ada ya seorang bapak wajar cewek anak gue. Itu ada kekalutan yang akhirnya gue pas bangun tidur tuh kayak ada ide untuk menulis sesuatu bahwa liriknya itu bahwa bukan buat anak gue, bahwa gue lihat angkatan dia dan di bawahnya dan di atasnya dikit gitu, bahwa kok kayaknya gue juga nggak bisa menyalahkan karena sekarang kan media sosial tuh udah masuk ke dalam kehidupan pribadi masing-masing. Yang gue dulu nggak nyangka. Dulu kan kita Facebookan, zaman gue itu Facebookan itu kan buat senang-senang, buat bercandaan sama temen. Kemana aja lu? Lu di sini. Sekarang kan ternyata media sosial udah ke pribadi masing-masing. Akhirnya jadi fragile mereka karena orang bisa ngebully masing-masing dengan tidak ada filter dan sebagainya. Itu akhirnya gue terciptalah lagu itu. Pas bangun tidur gue tiba-tiba ada ide melodi, gue langsung lari aja ke studio, gue bikin, tiba-tiba lirik juga ada, cuma 15 menit, gue jadi lagu itu. 15 menit?
Kalau lagi mood kan emang kayak gitu. Bisa juga 1 bulan juga bisa. 1 lagu nggak jadi. Ini lagu apaan sih gitu kan? Bisa. Ini bukan lagu tercepat berarti? Ada yang 5 menit juga ada. Ada. Tapi ya macam-macam. Tidak semua lagu seperti itu. Ada yang 3 hari, ada yang sebulan. Jadi. Ini kebenaran aja. Mungkin karena gue di bawah sadar gue. Bangun tidur itu dan di bawah semua, sadar gue mungkin memikirkan anak, memikirkan situasi sekarang. Gila, beda banget sih. Kan gara-gara media sosial kok bisa merubah semua kehidupan, segmentasi kehidupan. Wih, gue kebenaran sering jadi judi idol, jadi The Voice. Tiba-tiba pesertanya nangis ke gue. Kenapa nak? Gue bilang, aku dibully Kang, kemarin gue nyanyi gini. Terus gue kalau gue mikir, ngapain lu nangis? Orang juga kagak kenal, gue bilangnya, cuek aja. Kalau buat gue, tapi oh iya ya, angkatan ini kan beda. Gue bilang, akhirnya gue beda lagi. Nah, akhirnya gue pada saat dapat lagu Renata ini, pihak Trinity juga, ini Kang singlenya, serius. Gue udah lama banget nyiptain. Gue udah lama banget nyiptain. Lama tuh berapa? Wah, nggak tahu berapa tahun gue. Udah lama banget gue. Oh gitu. Ngebikin lirik udah lama, lagu juga udah lama. Tiba-tiba aja. Jadi mau Trinity-nya udah ini aja Kang. Udah cari aja di komposer lain lah. Gue bilang pasti keren-keren anak-anak sekarang. Enggak, ini pas. Ya udah. Jadi gue mikir video klipnya harus sutradara film. Karena ini bukan love song. Betul. Bahkan gue ngomong, gue nggak ada di video klipnya. Gue justru maunya nggak ada di video klip. Gue suara aja. Gue nonton Mencuri Raden Saleh. Keluar bioskop, buset si Angga keren banget nih film. Gue telepon Angga kan. Gue nggak tahu dia lagi di London. Nggak, bikinin dong klip dong. Gue bilang, soalnya ini lagunya bukan harus bener-bener sinematografinya. Gitu. Bukan yang indah, yang itu bukan. Aduh Kang, gue nggak bisa. Gue lagi 1,5 bulan di London bikin film. Hah? Pas. Kapan? Dari Oktober sampai November. Ya, emang Kang Arman mau kapan? Gue November. Nggak bisa dong. Aing si Angga mah, sayang. Kang boleh nggak denger lagunya? Ya gue kirim kan. Si Angga udah nggak bisa. Kang sorry banget ya. Ya udah nggak apa-apa nggak. Ya udah, gue cari lagi Angga. Kirim penasaran. Ternyata Angga pada saat ngomong itu dia tuh lagi mentok mencari penutup ending scene untuk film Jalan yang Jauh, Jangan Lupa Pulang. Sequelnya dari NKCTHI. Dia katanya gue lagi jongkok tuh Kang. Gue tuh lagi jongkok di apa tuh toko Mart gitu. Sainsbury gitu. Ya, kayak gitu. Dia tuh jongkok, gue udah exhausting banget. Ini mungkin ada endingnya di dia, tapi buat dia nggak pas. Iya. Boleh bisa aja gini, cuman nggak asik gitu. Akan menghancurkan mungkin gitulah gitu. Gue lagi exhausting, duduk. Lu kirim dong itu, tiba-tiba lagu gue denger, kok ini? Lari dia ke apartemen, dia ngetik sinopsis untuk penutup dari film itu. Luar biasa. Jadinya jodoh. Tiba-tiba sekian menit kemudian dia telepon, Kang, lagunya gue jadi mau di sini nonton. Gue bilang, akhirnya, nah ini nih gue jawab tuh. Kemarin katanya kayak ini. Rezeki itu ya, gue diongkosin. Pergilah ke London karena memang harus ada gue. Dan harus di sana supaya, karena filmnya semua sekarang 100%. Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang tuh semuanya di London. Alhamdulillah gue diongkosin ketemu lagi sama anak gue. Panjangnya gue ya sambil luar biasa. Fun fact-nya tuh harusnya saya juga main di London kemarin. Siapa? Saya. Lu? Apa? Di filmnya Angga juga. Serius lu? Tapi kebetulan waktunya akhirnya nggak ketemu gitu. Nggak serius nih? Serius. Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang. Harusnya ada cameo di situ juga kemarin. Nah makanya kemarin jadi kayak gue udah capek akhirnya, terus kayak dia nanyain terus kapan nyampe keluarga belum pada dapat visa, akhirnya kita undur, kita nggak bisa berangkat gitu. Kalau gue kan visa panjang, gara-gara anak gue kuliah gue langsung ambil yang 5 tahun kan, jadi gue tuh udah mau anak apa juga gue bisa, ya kan gue mikir takut ada apa-apa gitu kan, jadi gue tinggal beli tiket cabut. Gitu. Video klip jadi akhirnya ya? Jadi di sana. Oke. Nah ini anak ngelepasin anak satu-satunya ke UK. Waktu itu sempat ada doa kalau nggak salah bilang, ya Allah dekatkanlah anak saya sama saya gitu, doa Kang Arman waktu itu sebelum berangkat. Iya, kayaknya sih semua orang tua doanya gitu kali ya. Emang ngerasa jauh waktu itu? Atau ini kan waktu itu sebelum ke UK kan? Jadi gini, anak saya tuh plek gua sifatnya. Nah, positif kan pasti mental ya.
Kalau positif negatif kan nyambung ya. Iya. Nah, positif atau negatif pasti mental. Iya. Jadi anak gue dan gue tuh selalu banyak mental. Karena Karena itu sama banget ya. Asli sama banget. Jadi setiap gue ngomong apa, mungkin di pikiran dia juga sama. Apaan sih si papa? Sok tahu, ngerti gak? Iya, iya. Jadi udah gitu duluan. Tapi kalau nyokapnya, positif atau negatif? ngedukung dan Nyambung banget. support. Jadi pokoknya nyambung lah gitu. Iya, iya. Karena memang nggak sama sifatnya. Anak gue tuh musik aja sama gue. Padahal gue dari kecil belum pernah ngejejelin musik. Kamu dengerin? Nggak pernah. Gue nggak pernah. Musik dia demen cuekin aja sama gue. Sama. Jadi kalau sekarang bini gue bisa marah. Kalau gue lagi ngobrol musik sama anak gue. Ngomong apa sih? Kagak ngerti tuh musik apaan gitu. Bisa kayak gitu. Karena emang nggak nyambung. Istri kan nyanyi juga. Hah? Istri kan nyanyi Ya tapi juga. memang seleranya nggak nyambung iya. sama anak gue sama gue. Nah, bicara anime, bicara science fiction, bicara komik, segitunya. itu nyambung sama gue. Dan itu gue belum pernah gue ngejejelin. Dia kan sekarang mau ambil illustration. Iya betul. Bisa. Dan dari dulu dia tahu. Dari dulu, dari SMP dia udah pengennya illustration. SMA terakhir illustration juga. Ini Jadi dia di UAL. Leeds, nggak di Leeds. Leeds Okay. Art University. Iya. Itu nyambung sama gue. Tapi kalau udah keluar dari itu, nah makanya gue doanya Bentrok. begitu dulu. Ada perasaan di gue bahwa, duh kok anak gue kayak jauh ya gitu sama gue. Bukan jauh dalam artian benar-benar gue musuh, nggak gitu. Iya, iya. Ada satu segmen stasi kehidupan yang kayaknya gue tuh rada kayak ada jarak Distance, sama dia. di situ. Distance. Nah tapi ternyata, pas dah saat dia pengen ke UK, gue paling ribut. Bini gue marahin gue, kamu nih gimana sih? Yang mau sekolah kan dia gitu, Yeah. bukan kamu gitu. Kamu tuh udah masanya. Masa dia lah sekarang gitu. Adaptasi gue, akhirnya selama setahun gue akhirnya melegowokan sendiri, gitu, mempasrahkan. Iya sih benar juga. Ya udah, akhirnya cabutlah dia ke sana. Tapi justru gue melihat perubahan dengan gue jauh sama dia, terus pas ketemu lagi cara dia ngomong juga udah beda banget, dewasa dan sebagainya. Terus gue juga jadi kayak lebih dekat sama dia. Yeah. Bahkan ada beberapa kali gue pas gue kesana gitu ya, pas gue datang ke rumahnya, ke kos-kosannya dia dan sebagainya itu ada momen-momen buat gue yang begitu dalam obrolan gue sama dia, yang sampai dia, oh iya pak, bener juga pak, kok gak kepikiran, wah itu buat gue ya, kayak ngerti gak sih kayak dapat Kayak ngobrol sama orang dewasa ya, kayak akhirnya ada momen itu. betul, pada saat dia ngomong, aku gak kepikiran loh pak kayak gitu. Soalnya selama ini dari sahabat-sahabat, dari mama juga gak ada tuh yang insight dari sini, dari yang bapak tadi bilang, wah itu buat gue. Omongan dia itu buat gue, kayak dapat berlian berapa kerat gitu, ngerti nggak sih, kayak, gitu. Dan itu. Terus kemarin perpisahannya gimana tuh berarti? Oh nggak, kalau perpisahan mah nyantai-nyantai aja, gue. Oh gitu. Nggak gimana, karena kan sekarang juga udah zaman teknologi, bisa video call dan sebagainya. Cuman maksud gue justru momen-momen yang gue jalan berdua sama dia, ada obrolan yang sangat dalam. Gue ke kos-kosannya ada pas gue mau balik ke London. Kan dia di Leeds kan, gue ngobrol 1,5 jam yang dalam banget gitu. Gue memberikan ya seorang bapak memberikan dasar-dasar agama, jangan lupa ini, bla 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 dan sebagainya. Terus gue ngasih sisi bahwa ini gue cowok, pasti banyak yang ngedeketin lu cowok. Percaya sama gue, karena gue juga cowok. Oke lah. Masih muda di Leeds sendirian ya. Gue bilang, oke lah, lu boleh lihat gue seorang bapak cowok yang baik misalnya. Tapi tetap pikiran kotor tuh ada di gua. Makanya ini gua omongin nih. Ini salah satu obrolan kemarin. Nih cowok tuh begini. Gua beberin semua. Nah dia tuh ada tuh beberapa, oh gitu ya Pak. Iya. Karena ini angle dari gua bilang angle dari cowok. Kalau dari mama pasti kan tetap aja angle cewek gitu maksudnya. Sahabat-sahabat tuh yang cewek pasti kan, pasti lebih ke arah situ dan sebagainya. Kalau gua dari angle cowok. Dan dia tidak merasa digurui. Enggak. Makanya yang gua bilang, penuh dan sebagainya. Itu benar-benar kayak harta banget sih gue. Berarti selama di Jakarta gitu, berdua dengan istri gitu, ini momen yang langka kah sekarang gitu? Dari dulu selalu sama anak, sekarang dia 3 tahun ya kan? 3 tahun di sana. Jadi gini, waktu dia ngambil illustration, gue sempat tanya illustration, oke. Berarti kamu nanti mau ngambil master? Enggak lah Pak, ngapain seni art, ngambil master, dia bilang gitu. Karena kan dia bilang, kecuali kalau saya mau jadi dosen, dia bilang gitu. Oke, tapi kan ini enggak. Aku oh ya udah. Ternyata pas kemarin,
Pak kayaknya aku nggak master. Alah, nambah lagi. Nambah lagi. Berarti jauh lagi kan. Udah gitu kemarin nambah lagi. Beda lagi. Apa lagi? Nah, jadi kamu keluar dari Leeds Art langsung master. Iya sih Pak kayaknya gitu. Udah. Tiba-tiba mungkin dia dari omongan teman atau segala macam itu. Pak kayaknya sih aku gini, makan semua mahasiswa negara luar di Inggris itu diberi kesempatan 2 tahun untuk boleh bekerja. Betul. Gitu. Ya. Sebelum ya minggat lo gitu kan. Nah kayaknya sih aku mau kerja dulu 2 tahun. Sama 3 tahun lagi dong. Sama 3 tahun lagi. Aduh, gua kira bisa 5 tahun udah selesai. Ini ya sama lagi. Berarti sebagai seorang bapak, ya mungkin figur bapaknya agak minim dulu ya. Karena kan bokap udah tua, segala macam. Learn by doing. Yap. Dan itu ternyata bisa menjadi seorang ayah. Alhamdulillah. Tapi gue juga sering ngobrol lah dengan teman-teman yang di atas gue, yang udah punya anak, bahkan udah nikah, punya cucu dan sebagainya. Gue ngobrol sama yang seangkatan gue juga gimana sih? Ya ternyata sama aja. Sama, tapi kan pasti kan penyelesaiannya pasti beda-beda. Karena kita kan manusia beda-beda gitu kan. Tapi masalahnya sebenarnya garis bersama sama aja. Jadi gue juga learn by doing lah. Wow. Kalau membedakan waktu, karena kan Kang Arman kita lihat berkarya, nggak bisa berhenti kerja, dan di saat yang bersamaan juga memastikan bahwa waktu sama keluarga tuh ada gitu. How do you do that, Kang? Bisa. Justru enaknya di seni adalah kita tidak ada jadwal tetap. Kalau kayak kantoran kan Senin sampai Jumat, lu nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Ya bisa cuti, tapi berapa kali sih cuti gitu. Apalagi kalau misalnya ada sesuatu kerjaan yang berat banget di kantor, nggak mungkin juga lu ninggalin. Tapi kan kalau kita tuh sebagai seniman tuh gampang, kita yang bisa mengubah jadwal sendiri. Dulu zaman istri OVJ apa segala macam? Ya memang jarang ketemu sih. Bini gua kan stripping ya tiap hari, jarang banget sih ketemu tuh udah malam, karena apalagi kalau OVJ yang puasa itu udah kebalikan. Itu kan kebalikan, benar-benar kebalik. Jadi bini gua malam berangkat malam, pulang pagi tidur. Enggak, sore. Karena tapping. Wah, jadi sorenya tuh tapping, misalnya jam 5. Oh, buat reguler ya? Jadi kan tetap ada tuh. Kan subuhnya yang live-nya kan. Nah, itu memang rada ribet. Tapi bisa lah tetap pada saat misalnya ada kosong, gue ngomong ke manajemen, guys, jangan ngambil job ya saat tanggal sekian. Gue mau cabut dulu sama bini gue, sama anak gue, atau sama bini gue berdua dan sebagainya. Nah, kalau sekarang emang sih. Sekarang tuh karena udah anak gak ada gitu ya. Kerja. Anak gue cuma 2 sekarang berbulu, kucing 2 gitu kan. Iya, terus nah kalau sekarang tuh gue sama bini gue sering gitu, Mam. Ke itu yuk. Kemarin gue browsing, gue nge-google atau gue lihat cari di .com gitulah. Ada hotel kayaknya keren, tapi deket di Bogor, deket di Sentul, di mana gitu, yang gunung atau apa gitu. Kalau yang memang pengen rada jauh, pantai-pantainya Bali gitu kayak gitu. Sekarang rada sering gue gitu ke sama bini gue. Kalau dulu sih memang rada jarang, harus nyari. Kalau sekarang tuh ya karena anak juga kakak ada ya. Gitu. Jadi pas ada weekday biasanya karena weekend mah susah ya. Cuma Sabtu Minggu udah hari kerja lah gitu. Nah weekday gitu nyari 1-2 hari gitu, cabut dulu lah ke Bogor atau ke Bandung. Tapi kadang-kadang Bandung tuh bosen karena kan kota kelahiran gua sama Dewi ya. Jadi kayak balik ke Bandung juga, sama aja balik gitu kan. Nah ini nyarinya yang deket-deket aja dari situ. Kalau ngomongin tadi juga di dunia seni, pasti ada rasa jenuh. Kalau ini makanya kan Arman Maulana Project ini lahir dari sebuah kejenuhan yang berada di Gigi udah bertahun-tahun, 20 sekian tahun. Yang lainnya udah pada punya project masing-masing apa segala macam. Akhirnya memutuskan untuk bikin project deh gitu. Dan sekarang keterusan nih. Bikin projectnya, bikin single-nya lagi. Nyamannya akhirnya ketemu lagi gitu, atau solusinya akhirnya ketemu lagi, atau gimana dari kejenuhan itu? Nggak, justru kalau menurut gue ya, tadi kan dimulai dengan kejenuhan itu, tapi gue bukannya mau keluar dari Gigi gitu. Karena selama 20 sekian tahun ada beberapa ide di Gigi yang tidak akan mungkin bisa tersalurkan. Karena kan kita tetap berempat. Jadi kayak saham 25 gitu, nggak mungkin. Karena kan komprominya ribet ya nanti. Bukan. Ada sebuah grup band yang memang misalnya kayak gini, Shell on Seven. Itu kan memang Eros semuanya nyiptain lagu. Walaupun mungkin aransemen barengan, tapi kan nyiptain itu Eros gitu kan. Dani misalnya di Dewa gitu kan seperti itu. Piu di Padi. Nah, kalau Gigi itu kan memang dari awal tuh memang kalau waktu zaman berlima istilah saham tuh 20. Jadi Ronald ngasih beat drum,
Thomas masuk, Bujana sama Baron, almarhum Baron masuk, gue melodinya. Dari dulu tuh seperti itu. Even sekarang, misalnya 11 Januari. 11 Januari itu lagu Bujana. Liriknya gue. Oh. Jadi dia, gue ada lagu. Cocok gak buat Gigi? Mana? Dengerin, 11 Januari. Jadi dia tuh kalau pas kita dengar waktu pertama tuh, gitar dia. Teng, 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 gitu. Teng, 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 gitu, gitar. Keren, Bud. Keren, kata bertiga. Oke, nah. Tapi jadinya lagu 11 Januari yang lu dengerin waktu pertama kali lu dengerin sampai yang sekarang itu gara-gara Hendy, Thomas, gue dan Bujana di workshop. Iya. Jadi belum tentu lagunya 11 Januari. Betul, belum tentu 11 Januari kalau berempat jadi lagu kayak gitu dan belum tentu meledak juga. Ya kan kalau misalnya 11 Januari kita aransemen sama Bujana misalnya aransemen jadi disco gitu atau di jazz, belum tentu meledak juga, belum tentu keterima sama semua. Nah, jadi itulah kontribusi Gigi itu selalu seperti itu. Gitu. Dan itulah alasannya kenapa harus ada di sini banyak banget ide yang tidak bisa ditumpahkan di Gigi kan. Nah, akhirnya gue tumpahkanlah di Arana Project. Nah, kalau lu pertanyaan tadi bahwa kok sekarang akhirnya jadi keterusan dan gimana dan sebagainya. Sekarang justru gue merasa bahwa dengan adanya Arana Project itu justru kembali membantu Gigi. Gue jadi bisa ketemu sama lu di Magna Talk. Gue bisa ketemu dengan kolaborasi dengan anak-anak muda. Bukannya Gigi tidak bisa, bukan. Karena Gigi tuh sudah sibuk, kemarin selama ini tuh sibuk membereskan karya-karya kita, anak-anak kita, yang kita tapi nggak dimiliki. Alhamdulillah sekarang udah selesai. Dengan sebuah label. Alhamdulillah anak-anak kita kembali lagi ke kita. Dan sekarang udah clear dengan label itu. Bahkan sekarang publishingnya di label itu juga. Jadi udah aman gitu sekarang. Nah itu tuh kemarin tuh ribet di situ. Ribet banget gitu. Nah tapi justru dengan berjalannya Arana sambil gue juga jalan Gigi, ada beberapa situasi, kondisi, atmosfer dan kejadian di Arana Project yang justru sangat simbiosis mutualisme sama keberadaan Gigi. Tapi apa yang dirindukan sebetulnya? Apa tuh? Iya maksudnya kalau misalnya dalam sebuah band yang 20 plus tahun gitu dan banyak hal yang mau dikeluarin gitu. Tapi kan ada juga mungkin apakah lelah dengan template gitu. Naik ke atas panggung, setlistnya A sampai Z udah ada. Rasa deg-degannya udah nggak ada gitu. Nah itu ya. Rasa deg-degannya udah nggak ada. Pas gue mulai lagi Arana, wah itu masa deg-degan. Iya, karena kan gue sama Gigi kan beda player, beda. Justru kan bukan ketidaknyamanan, ketidaksamaan dengan bukan kan baru lagi kan. Oh iya. Gue ini pemain drum player lagi, session player lagi kan, bukan kalau Gigi kan memang pemain. Emang istilahnya nyiptain lagu juga bareng-bareng gitu kan dari nol. Ini diajarin. Jadi terus ada ketegangan lagi. Terus gue mikir penonton pasti kan memikir bahwa ini Arman Maulana Gigi yang rock. Tiba-tiba gue keluar dengan warna-warni dan ceria gitu kan, lagunya Arana Project yang pop gitu. Apakah dia bisa nerima dan sebagainya? Itu waktu pertama, wow. Dan itu yang buat gue bikin kayak adrenalin ada lagi. Kalau Gigi kan, gue Gigi dari penonton yang dingin sampai penonton yang bawa celurit itu semua udah. Zaman-zamannya slang lagi gila tuh, ya zaman-zamannya slanker lagi militan banget. Zaman-zamannya itu, zaman-zaman si Empai itu kan militan banget tuh. Itu lo bayangin tur bareng, ketemu dengan slanker kayak gitu, coba. Itu udah semua lah dengan Mas Iwan, dengan Oi juga gila. Coba. Masanya kan udah semua gitu. Gua jabanin tuh udah semua. Jadi gue tuh udah gak ada kalau Gigi. Berarti rasanya apa sekarang balik lagi bisa dibilang kemarin mulai dari nol. Itu seru aja sih. Deg-degan lagi. Gua kayak ada gugup lagi. Terus gua ngobrol lagi. Gimana tadi intronya tuh gimana? Gak ngerti gak? Padahal kalau Gigi tuh udah gak ada. Ingat ini gak? Udah gak ada gitu ya? Paling kalau Gigi gini. Ntar dulu, ini aransemen yang mana, men? Karena udah kebanyakan, men. Udah 20 sekian tahun. Kadang-kadang lagu janji ada 7 aransemen gitu. Ini ntar dulu, yang mana sih yang aransemen? Nggak, yang ini aja. Oke, yang akustik yang mana, men? Kan belakangnya ada yang gini, gitu. Paling Gigi mah lebih ke arah situ. Gitu. Tapi kalau ketegang, ya kecuali kalau show tunggal. Yang 2 jam ulang tahun Gigi misalnya. Nah itu pasti ada, selalu ada. Beda karena itu beda. Tapi kalau udah itu kan aransemen baru juga soalnya. Betul, aransemen baru 2 jam setengah 3 jam dengan ada kolaborasi dengan ini apa itu ya. Tapi kalau misalnya kayak festival
pesta pora apa segala macam. Itu mah ayo. Sikat. Latihan gak sih? Latihan. Kalau anak-anak gigi selalu gue dan anak-anak gigi selalu senang latihan. Even gue bawa ke Arana Project situasi itu karena latihan itu kalau menurut gue harus. Walaupun gue udah sekian puluh tahun tapi buat gue musik, lu 1 minggu tidak di situasi musik, terus lu cuek aja gitu, pasti naik minggu kedua tuh nggak enak. Walaupun bawain lagunya sama. Gue mau kutip ini deh, David Bayu. Mungkin yang membubarkan mereka. Gue lupa ini off air apa on air dia ngomong. Wah ini menarik nih, gue aja nggak tahu Naif kenapa bubar. Gue dengar gosip-gosip itu. Om David bilang bahwa udah nggak ada waktu untuk latihan. Salah satunya. Tidak latihan itu membunuh sebuah grup katanya. Sebenarnya gini, itu bisa banget. Sebenarnya gini, apa namanya? Kalau ciri-ciri sebuah grup band sudah mau bubar, lu harus lihat di backstage. Kebenaran gue berpuluh-puluh tahun di backstage ketemu dengan J-Rock, Naif, Padi, lu sebut deh, dari yang seringnya juga udah pernah lah bergergel dan sebagainya. Itu bisa banget dilihat. Di backstage kalau satu band udah nggak tanya-tanyaan, tuh ngobrol, udah nggak ngobrol, udah nggak ketawa, udah nggak toyor-toyoran, udah misah-misah. Si vokalis di sana, ini di sini. Kalau di sana ngobrol sama vokalis, bass, nggak apa-apa. Tapi ini nggak sendiri-sendiri. Dia ngerokok, ngerti nggak? Ngerti nggak? Bentar lagi bubar tuh. Karena kalau menurut gue, musik itu kan rasa. Musik itu rasa dan mood. Lu gimana mau menyatukan mood yang bagus dan lu bagaimana bisa mempersembahkan rasa lu yang dari stage masuk ke penonton itu, kalau lu sendiri dengan teman-teman lu aja udah nggak ngobrol. Paham. Rasanya udah kosong. Kayak begitu, gimana mau latihan? Iya sih. Mau latihan, lu sama gue nih, vokalis lu pemain drum. Kosong ya. Yes, besok latihan. Nah, ntar aja ketemu di sana. Gimana mau latihan? Oke, sempat ada fase kayak gitu gak Gigi? Ada dong, kan waktu zaman... Makanya gonta-ganti. Ada, jadi waktu yang pertama kan Baron. Betul. Ke Amerika. Gue sama Bujana tidak menyadari karena terlalu dekat sama Baron. Tapi kan Baron nggak bilang juga mau ke Amerika. Ya itu. Nah, jadi gini, gue sama Bujana tuh terlalu dekat sama Baron dulunya. Karena yang istilahnya yang Thomas Ronald tuh musik gitu. Ya dia pokoknya kalau udah masalah musik itu barengan sama kita, dia lebih ke gitu. Nah kalau yang kayak manajerialnya tuh ada 3 ini nih. Bujana yang hubungan-hubunganan dengan pabrik gitar apa gitu kayak toko musik dan sebagainya, studio. Baron manajer kan Bang. Gue ke wartawan. Nah, karena saking dekat pada saat Baron mau cabut ke Amerika, gue tuh nggak sadar Thomas sama Ronald yang ngomong, lu terlalu deket, yang rugikan kita. Pas cabut baru benar juga ya. Kepusingan kan dari 2 gitar jadi 1 gitar. Gimana caranya men? Untung Bujana pinter. Dan kita tetap nggak mau ada additional. Kan? Akhirnya Bujana memang dia ngulik kan. Berpikir bagaimana dengan synthesizer dan sebagainya. Itu ribut gitu dan sebagainya. Terus Thomas Drugs saat itu kan. Wah. Setelah Thomas cabut, Ronald merasa tidak ada teman. Karena dia tuh kayak tandemnya suami istrinya gitu kalau di rhythm section. Wah, Goya cabut, keluar masuk Opet sama Budi kan. Jadi tinggal gua sama Bujana doang tuh yang asli. Berempat, lama-lama. Padahal dikira kalian berdua yang akan cabut ya. Karena gue udah punya solo, Bujana bandnya udah banyak gitu kan. Ternyata gua sama Bujana enggak. Nah dari situ ke Budi itu ada masalah lagi. Nah turun sama itu juga ribut. Dan kuncinya apa berarti? Kunci tetap bertahan. Dulu saya pernah nanya ke Malik. Kata Malik salah satunya adalah kalau tur atau nginep 1 orang 1 kamar. Nah, dulu Gigi tuh kita justru kebalik, harus 1 kamar berdua supaya lebih dekat. Nah, tapi lama-lama bener setelah Gigi udah umuran 10 ke atas ya, belasan lah ya. Itu kita akhirnya minta untuk satu kamar satu orang 1 kamar. Karena lama-lama
kayak lu sama adik kakak lah. Kalau terlalu ini juga pasti akan jadi akhirnya jadi ada aja masalah, padahal nggak ada masalah gitu. Jadi akhirnya seperti itu. Itu bisa gitu. Kuncinya itu. Tapi kalau menurut gua kuncinya bertahan itu adalah visi yang sama. Visi di musik. Kalau yang satu visinya udah misalnya dia konsentrasi buka kuliner gitu ya. Agak susah. Sering terjadi ya. Agak susah gitu. Atau yang satu konsentrasinya dia punya kantor juga misalnya dan sebagainya. Agak sulit. Ada yang terjadi dan bisa terjadi, tapi itu 1 juta banding 1 kali ya. Cuman kebetulan kita visinya tuh sama. Gua percaya dengan visinya. Iya, gue analogi berangkat dari rumah tuh emang untuk musik gitu. Bukan ada sampingannya gue buka bengkel atau apa dan sebagainya. Belum musik. Gitu. Itu sih kalau menurut gue. Oke. Terakhir 32 tahun berkarya. Memang yang belum dilakuin apa? Nah, kalau pertanyaan ini sebetulnya insya Allah ya, kalau dilakuin udah semua. Musik pakai orkestra, rekaman di luar negeri, bintang tamu, Abbey Road, bintang konser tamunya tunggal. juga, ya konser tunggal, bintang tamunya Billy Sheehan pernah, maksudnya musisi di luar negeri udah semua, udah. Buat gue sih sekarang mempertahankan dan punya on fire terus terhadap berkarya. Karena kalau orang musisi atau seniman sudah tidak on fire terhadap untuk mau berkarya gitu ya, selesai sih kalau menurut gue. Jadi setua apapun gue harus terus berkreasi gitu, berkarya, apalagi nih bikin single karena buat itu yang kalau menurut gue yang terus menjalankan apa ya, roda keinginan kita, kemauan kita, semangat kita. Tapi kalau udahlah gue cuma nyanyi aja, kayaknya sih selesai sih. Ya udah mentok di situ aja gitu. Berarti ya nyalain api itu terus ya? Betul. Kalau malah apinya udah nyala, ini ngejaga itu nyala terus. Ngejaga terus itu. Yang ngejaga itu tuh tidak bisa dengan cuman manggung terus, enggak. Ya itu haruslah. Tapi berkarya gitu. Nyari lagi bikin apa? Sesuatu. Kayak perpindahan dari fisik ke digital itu kan sebetulnya perubahan industrinya itu sangat berbeda. Cara promonya juga berbeda. Itu tuh dipelajarin. Update. Itu jangan mentang-mentang dari dulu udah ada di industri jadi lo kagak bisa. Apalagi sekarang percepatannya wow. Detik mungkin sekarang. Nggak bisa. Lu harus update terus. Update apa yang terjadi dengan industri musik dan musik itu sendiri. Kalau nggak lo ketinggalan. Selesai kalau menurut gua. Luar biasa. Selesai. Terima kasih sudah berkompromi dengan generasi sekarang dan cara bekerja dunia sekarang, Kang Arman. Terima kasih juga tentunya untuk waktunya. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan. Berarti single terbarunya udah keluar. Rata. Itu film Jalan yang Jauh, jangan lupa pulang itu sequel dari nanti kita cerita tentang hal itu. Baru keluar nanti 2023 di Februari. Tapi the first single-nya bisa didengerin duluan dong. Udah ada di semua platform digital, udah ada di YouTube juga udah ada. Yang kalau lihat video klipnya di YouTube yang selalu berhasil membuat mewek orang-orang. Ya paling itu, dan nanti ya di 2023 ntar si filmnya keluar, ya gue akan terus bareng sama geng mereka tuh, gengnya gitu. Untuk promo di mereka di mana, di bioskop mana, gue akan ikut dan sebagainya. Luar biasa. Single pertama itu kalau nggak salah di Januari keluar yang Yura. Yang Yura? Ya, jadi gue kasih bocoran aja. Di Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang itu lagu-lagunya yang baru, yang khusus diciptakan baru untuk film itu cuma 2, gua sama Yura. Yang lainnya kayak Kunto Aji Hindia. Itu lagu-lagu lama. Itu lagu-lagu lama yang dari dia diambil karena cocok dengan adegannya itu. Gitu. Wow. Gitu. Yang baru cuma gua sama Yura. Luar biasa. Terima kasih, jangan lupa mampir ke semua digital platform dan juga terima kasih sudah boleh mampir ke tempatnya dari terang sampai gelap ya. Betul. Ya. Terima kasih untuk labelnya Kang Arman alias Trinity ya. Sampai bertemu di episode selanjutnya, Kang Arman. Terima kasih banyak. Thank you so much.